Abang-abang makan pisang. Abis makan pisang pergi les. Para penonton selamat datang di FMCast. Tangan saya. Jadi Oke, sebelum kita mulai kita perkenalan lagi ya. Perkenalan nama saya Nicholas Bastian Anderson dan gua Karen titik. Nah, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Banget. Mungkin bisa diperkenalkan diri dan Yuni dari Yuni mana? Halo semua, nama gue Dianita, gue dari RMIT University. Udah. Tepuk tangan dong guys. Halo, nama gue Brian, gue dari Melbourne Uni. Weh, lo kan lo semuanya. Nah, jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang drama. Wah, Drama hidup. drama apa nih? Drama apa? Romance, Hidup banyak nih. Banyak. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin drama karena drama adalah sebuah konflik yang kejadian pada sehari-hari atau enggak drama kehidupan kita masing-masing ya. Kayak maksudnya ya kita keseharian juga pasti ada dramanya gitu ya. Jadi kita mau membahas tentang itu. Kita mau further in depth tentang drama. curhat. Curhit. Aduh lumayan. Enggak sih, enggak sudah apa sih. Kan saya orangnya chill, netral. Iya aja deh netral ya. Jorok ya, jorok banget ya. Sorry. Terus kita bakal juga apa ya? Sekarang kita ngomongin drama masa ini kan kita di uni ya mungkin ya. Kalau misalkan kita dulu drama ada pada masa SMA mungkin ya. Atau saya doang? Enggak ya? Enggak drama. Kalian pada ada drama enggak sih sekarang? Ada kasus drama? Ada ya? Ada. Okay. Pasti kalau di Indo sama dibanding Melbourne beda nggak sih dramanya? Atau Nah, sama? Mungkin Menurut sekarang kalian kalau gimana? di Melbourne kita udah di masa-masa kita udah mendewasa. Mendewasa padahal gue paling muda di sini. Udah mature. Mendewasa. Terima kasih. Mendewasa di sini. Jadi kita nggak seberapa drama sih. Mungkin masa SMA baru yang kayak kita masih zaman-zaman dimana kita masih ada drama tentang percintaan, tentang apa. Jadi mungkin that's a more sensitive topic there. Mungkin ada drama Ada yang juga. bisa dibagi, ada yang bisa di share dari guest speaker. Mau drama apa nih? Ya, mungkin drama percintaan juga boleh. Jangan deh. itu Jangan. Minggu depan. Minggu depan. Beda topik. Next Beda topik. topik. Drama apa ya? Yang mungkin suatu yang bisa yang impact lo long term atau apa terserah. Long term. Paling dulu masa-masa SMA sih. Masa-masa SMA Masa ya. SMA kan tingginya emosi ya, Emosi. orang belum bisa dewasa. Bener. Senggol sini, senggol sana Dar. gitu. Duh lewat. Aduh. Iya. Ya, jadi judul dulu nih. Judul. Ada title. Judul dulu. Baik. Apa nih? Gua pernah jadi saksi di kepolisian dulu. Oke. Agak ribet juga sih. Seru sih. Sorry. Enggak, serem. 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 Iya. Jadi dulu tuh pas masa-masa kelas 1 SMA ya. Kita kan gue sama temen-temen gue pada nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba tuh kayak ada segerombolan orang gitu dari grup luar sekolah kita. Tiba-tiba nge-DM salah satu temen gue, nge-DM kayak nuduh temen gue ngambil cewek temennya kalau nggak salah deh. Iya. Tapi padahal temen gue nggak kenal orang itu, nggak tahu ada apa. Tiba-tiba di DM begitu. Bingung kan temen gue jawab apa. Singkat cerita, jadi ketemu di suatu tempat di perumahan gitu kan. Gue pikir yang datang kan sedikit kan. Gue kan temenin temen gue. Gue orang 4. Mereka tiba-tiba ada 16 datang. Sumpah beneran 16. Iya. Wow. Kelas SD nggak sih? Kelas SD. Ya singkat cerita di-provoke lah. Oke. Kayak diajak ribut temen Diajak gua. ribut? Iya. Waduh. Diajak ribut kan. Diajak ribut berantem kan. Berantemnya tapi parah. Jadi kita dibawa ke belakang perumahan gitu. Oke. Deket di situ tuh deket ada empang. Tahu empang enggak ya? Tahu. Empang bukan rawa sih. Tambak, tahu tambak gak? Tambak gitu. Itu tuh jadi teman gua satu tuh gimana kayak diajak ribut lah kasarannya. Bingung kan kita.
oh kita nggak kenal mereka tapi Dia diajak diajak ribut gitu. Gue sih bingung juga mau gimana di posisi kita orang 3 atau 4, mereka banyak banget. Nah, temen gue awalnya udah nggak mau ribut nih, tapi ya itu diprovok, akhirnya ributlah. Singkat cerita masuk tuh ke Empang, Waduh. masuk ke Tambak, Belas. masuk guling, masuk. Oh, guling. Siapa nih, temen lu atau yang mereka? Atau lu? Oh enggak, gua Lu enggak, guling juga kan? enggak ada, enggak. Lo yang gulingin. Enggak. Oh. Gue speechless itu gimana gitu kan. Mau bantu nggak bisa ya. Mau lari juga susah. Enggak dong, Oh, enggak. setia kawan. Rumah. Keren banget sampai begini lah. Setia kawan. The fight did not end well gitulah. Oke, intinya Terus ya temen gua bonyok juga sih sebenarnya. Singkat cerita tuh mau di cover up sama mereka kan. Soalnya kan kayaknya mereka juga nggak expect sampai separah itu. Ada yang ngomong kalau awalnya cuman mau apa? Ya diisengin doang, nggak. Tapi rupanya sampai sampai kejauhan. Kejauhan. Karena kita nggak, we never know lah maksud mereka apa. Terus pas mau di cover up, after a week gitu, kayaknya kayak kebongkar gitu loh, ceritanya udah mulai kesebar. Di kota gua. Nah, yang awalnya dituduh bocorin, gua bingung nggak lo? Gua nggak tahu apa-apa. Ada yang ngomong, wah dia tuh kayaknya yang bocorin. Gua diem. ini emang karena lo nya atau karena apa nih? Gua mah nggak tahu. Emang kayaknya nyandi itu apa sih itu namanya? Kambing hitam. Ya itulah. Black sheep. Ya. Gue kaget. Ya itulah. Skip good. Black sheep lagi. Ya intinya gue buktiin gue nggak ngomong. Terus rupanya yang nuduh gue yang bocorin. Pusing nggak lu? Paham nggak maksudnya? Iya. Lebih ke kurang ajar. Iya kan? Dia nuduh gue, tapi singkat cerita terbongkar dia yang bocorin ceritanya. Oh. Dia cerita ke Yang temennya. nuduh lo, itu Iya, yang- dia bocorin. Wah. Pusing nggak? Itu temen lu. Oh enggak, ini orang luar. Mereka lah. Tiba-tiba Mereka. ngikut. Oh Ya, soalnya kan ngerti, kebongkar ngerti. semua, orang pada tahu sampai kepala sekolah dari Wih. sekolah-sekolah yang lain. Ya, ya udah gitu, terus kebongkar kan. Singkat cerita temen gua orang tuanya dia tahu. Yang temen gua yang banyak orang tuanya tahu, dibawa ke kepolisian. Itu gua kelas 1 SMA. Kasusnya tuh kelar pas gua kelas 3 udah mau lulus. Jadi lama. Iya, gua kelas 11 sama orang tua gua bener-bener kantor polisi. Dimintain pernyataan. Iya, pernyataan. Maksudnya kayak lu kenal nggak Ananda ini? Kondisi tempat pada saat itu penerangannya redup apa enggak? Bener-bener gitu. Oh, kayak lightingnya gitu. Iya. Enggak gua. Siapa yang nggak lapor ke polisi? Iya kan orang tua. orang Teman gua tua. dong, dia mah enggak terima Pasti kan anaknya begitu. Iya. Kan? Iya Terus sih, begitu pas kelas 3 akhirnya ya udah gue jadi kayak saksi di kepolisian gitu. Jadi beserta orang-orang lain. Tapi itu salah satu experience banget ya berarti ya udah Iya. deal sama polisi di masa SMA nih. Iya lama banget. Ya untungnya gue cuma jadi saksi, Ya, bukan untung gue jadi ngelakuin saksi, kesalahan. bukan kesalahan ya. Untung Cuma- lo setia teman. Oh iya dong. Setia kawan. Setia kawan. Setia teman. Sama dia. Yang aneh. Ya gitu lah. Oke. Tapi untuk character development masuk sekali ya. Oh masuk dong. Masuk banget. Masuk dong. Gue kan jadi orang sekarang jadi lebih Lebih low stay cool. key. Jangan kepancing emosi. Kalau enggak nanti Jadi deportasi di sini. Jangan ini pulangkan internasional. saya. Oke, jadi setelah cerita yang wow dari Brian, kita lanjut. Kita bakal lanjut ke cerita kisah kita drama SMA dari Nita. Nita mungkin bisa silakan mic. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan cerita gue sih. Soalnya gue ceritanya temen gue, nggak gue sebut deh. Pokoknya ada. Si A. Ya udah, si A sama si B ya. Ini dua-duanya cewek by the way. Tapi ini tuh bukan SMA sih, SMP. Masih kayak masih anak kecil lah, masih anak kecil. Jadi tuh dulu gini, pernah nih A sama B tuh deket dulu. Cewek ya, dua-duanya cewek. Dulu iya cewek, jadi kan dramanya lebih kadang-kadang kan. Nah, jadi mereka berdua tuh dulu deket, kemana aja bareng gitu kan. Terus kayak ya udah semua orang ngeliat, oh iya deket gitu kan.
lama-lama mereka ngejauh gitu loh, kayak nggak ngerti gue kenapa gitu kan. Kayaknya yang A ini tuh ngerasa kayak dia agak diiniin, ngerti gak, disuruh-suruh gitu sama si B, lo ngerti gak sih? Terus dia tuh si A nih ngomong kayak ke temen-temennya semua gitu kayak, iya si B ini kan banyak ngutang sama gue, dia makan di kantin gue yang bayarin, begitu, lo tau gak sih? Iya. Padahal sebenarnya tuh yang si B kayak emang beneran pernah minjem, tapi kayak ya minjem aja gitu kan, emang lagi nggak bawa gitu ke kantin, lo ngerti gak sih? Iya. Terus kayak nyampe nih ceritanya ke B, lu ngerti lah, kalau di sekolah pasti kalau misalnya ada cerita apa nyampe gak sih? Terus nyampe nih ke telinganya si B, terus pokoknya si A tuh kayak nyebut misalnya contohnya ya, oh iya lu utang sampai 1 juta gitu kan, dibilang kayak gitu. Terus si B waktu itu kayak suatu hari si B tuh datengin lokernya si A, di sekolah kan ada loker gitu kan di depan kelas, didatengin, dia bawa cash 1 juta. Wow. Agak serem ya. Terus dia langsung gini, dia langsung nyamperin si A. Apa lo ngomong apa? Nih dia gituin, lu ngerti sumpah. gak sih? Lu ngerti Ih, gak sih? seru Drama banget, weh. sumpah. Drama Ih, banget. seru banget. Drama banget. Diiniin, lu ngerti gak sih? Digituin sama dia. Iya di depan loker gitu. Sampai kayak semua orang juga udah tahu gitu loh. Aduh ini gue agak sorry ya. Apa? Kalau nonton, Duitnya dilempar di muka dia. tapi itu Drama duit banget kan? nggak diambil lagi. Enggak. Akhirnya Kasih ya ke udah dia. buat dia gitu. Oh buat dia. Tapi gue nggak tahu sih dia akhirnya ambil atau enggak. Gue nggak tahu endingnya gimana sih. Lu bayangin deh kalau lu lempar duitnya terus langsung. Sorry. Wes. Kasian. Lumayan juga weh. Boleh. Udah sih gitu doang sih cerita gue. Duit lempar muka lo. Itu Seneng sih gue. senang. Nggak makasih gitu. loh, bro. Tapi gak gitu juga sih. Iya. Namanya respect juga kan ya. Kayak petty banget deh. Itu SMP whole loh. Zaman-zaman SMP, itu SMP kan? SMP drama banget sih. Tapi teman-teman lu berani Soalnya, banget. maksudnya temen lo. Iya. Si A. Si B yang berani. Asal si B iya. Iya. Mungkin mau disebutin siapa? Enggak. bisa dong. Enggak boleh. Sensitif topik. Sensitif topik. Tapi kalau masih sekolah, di daerah sekolah SD ada enggak kalian? Gue SD ada sih satu. Apa coba Nick. Coba. SD nih, kita SD, SMP, SMA nih. Iya. Pas gue SD, gue kan termasuk family oriented kan. Terus habis itu pokoknya intinya gue ada satu orang nih, inisialnya W. Wih. William nih pasti. Lo? Enggak. Nah, nah terus maksud gue pokoknya pas gue SD, ini orang itu sering ngebully teman-teman gue. Sering ngebully teman gue kan anggapannya gue sayang banget sama teman-teman gue kan. Gue nggak protek teman-teman gue. Ini orang emang udah parah banget, udah kayak grepe. Oh, sumpah. Udah parah banget. Ini SD? Ini SD kelas SD? 5. Kelas 4. Yang digituin temen lo cewek soalnya. Temen gue cewek, Sumpah. temen gue cowok. Kayak terus habis itu ada orang tua yang biasanya lewat gitu. Sumpah beneran. Nah, SD kelas berapa nih? ini SD kelas 4 5 gitu di Itu sekolah. najis banget weh. Iya santai aja. Ini jorok sih. Maksudnya kayak lu seumuran gitu emang anu kan. Nah, terus habis itu tapi anak ini pintar. Pintar banget. Pintarnya banget. Jadi kayak akademiknya pintar banget. Tapi low EQ, emotional intelligence. Sotoy banget. Anyways, dia pas SD itu udah kayak gitu-gituin orang lah. Ya gue nggak ngapain dong. Paling gue coba apa sih gitu kan. Soalnya gue dulu anggapannya gue sama dia itu yang paling tinggi di kelas itu dan paling besar. Oh, oke. At that time. Sekarang ya biasa lah. Wah ini ya, at that time kita berdua paling tinggi, jadi kita sering berantem kan. Tapi berantemnya not physical, paling cuma cekcok gitu doang lah. Pada suatu saat pas PJOK nih, olahraga. Oh iya. Nah pas pelajaran olahraga, dia duduk kan. Dia ini sering garain gue juga, tapi gue sabar. Gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak inisiasi apapun. Udah, lagi PJOK, lagi baris-baris tuh, berbaris. Duduk kan anaknya ngeliatin gue. Terus aku kan, apa lo ngeliat-liat gue gitu. Ngapain ngeliat-liat? Terus kayak dia kayak ngomongin pakai bahasa kasar ya. Opo sih? C gitu. Kan gue yaudah dia ngomong gitu doang. Terus dia bawa bapak ibu gue dong. Bapak ibu lo Oh, your mom. family oriented.
Oh. Kesel. Nggak terima. Duduk kan. Nah gue kebetulan pas SD ikut bela diri taekwondo. Oh. Ini salah penyalahgunaan nih sebenarnya nih. Salah gunaan self defense. Penyalahgunaan. Ini Self attacking. defense-nya buat keluarga. Family defense. Family defense, bener. Self defense. Ngedefend keluarga, family oriented. Duduk tuh. Udar tenang, juas gitu. Itu pertama kali gue pernah mukul dia kan. Katanya nendang sih, sorry. Dor. Diem nih, berdiri turun. Tiba-tiba naik lagi. Nick dipanggil kepala sekolah. Terus Oh. gak kira turun. Gue disuspend. Lu disuspend. Tapi surprisingly bonyok gue nggak ada yang ngambek sih. Malah justru lebih ke arah bangga gitu. Karena lu defend family pride. Wih, bener sih. Ngejaga nama keluarga. Enggak sih, nggak jaga juga sih. Nah, tapi kayak maksudnya kayak dari sekian drama itu, nih, gue udah pertanyaan lagi harusnya. Menurut kalian, apakah perdramaan yang telah kalian semua experience ini penting atau tidak menurut kalian? Kayak ini penting nggak sih? Necessary nggak sih? Kayak kalau does this like, do you need this? Perlu gak in your life? Like this drama. Kalau lo kan drama temen lo. Iya, drama temen gue. Santai dong. Ya necessary nggak juga, tapi kalau ya pasti adalah drama tuh pasti ada kan. Bener, Ada kan. bener. Cuman kan ya bisa dibilang ambil positifnya aja kali. Ya. Yang Ngambil positif ya. ambil positif Ngambil aja, pelajarannya. ambil pelajarannya dari itu. Menurut gua kalau nggak ada drama hidup tuh nggak seru ya. Betul. Iya sih. Kayak datar gitu, terus itu kayak ya udah hidupnya ya gitu-gitu Iya. aja gitu loh, jadi nggak ada spice gitu. Jadi Cuman- menurut gue sebenarnya ya selama bukan kejadiannya sama gua Gak apa-apa. seru. Iya. Itu jadi penonton Yeah. seru. Iya, Iya sih. Gue Jadi- suka banget jadi penonton. Intinya Ya, kalau jadi bystander gitu dah. Ya. Lu ngeliatin aja. berarti pelajaran yang kita bisa ambil dari podcast ini apa? Kalau ada drama ngelihat aja. Lihat aja. Gak usah ikutan, lihat aja. Dapetin serunya, impactnya nggak usah. Baiknya nggak usah. Serunya aja yang diambil aja. Tapi kalau kita ngomongin tentang drama, sekali lagi ya drama ya. Kak, lo ini kan gue mau mention beberapa movies di Indo lagi nih. Gue awal mau mention film Dua Garis Biru yang dimainin sama Angga Yunanda. Kayak lo udah tahu kan? Gue tahu. Angga Yunanda bagus. Tentang apa sih? Tentang kayak lo beneran nih mau gue jelasin nih. Tentang apa sih? Udah lu aja. Nah, oke, jadi Dua Garis Biru itu tentang anak usia muda yang kayak kita nih yang melakukan di luar nikah. Iya. Gede jadi Dua Garis Biru. Nah, Itu. kalau kalian Two Stripes. Yes. Two Stripes Hasil itu loh. Hasil apa? hasil COVID. Bukan tes yang satu lagi. Covid belum ada. Oh ya belum ada. Reproduksi. Oh, reproduksi, Iya. iya. Jadi kalau tapi film itu dimainkan oleh Angga Yunanda, Adistia Zara, Rachel Amanda. Jadi menurut gue itu salah satu big mention yang bikin mention this podcast, seperti drama yang kita udah sebutin. Iya. Dan dari drama ini kita juga kayak it's more of personal gitu. Iya. Kayak every drama itu kayak ada kisahnya sendiri dan Dua Garis Biru. Tapi masih ada banyak drama yang lainnya sih kayak Habibie dan Ainun, banyak Dilan, Iya. Romcom dan kawan-kawannya masih banyak kayak di Indonesia. Kayak banyak di dalam genre drama itu kayaknya banyak sub genres nggak sih, kayak romance gitu, hidup, slice of life, Bener. Jadi kayak lebih spread. spread Dan out, kebetulan ya. kayak cerita barusan, cerita kita yang beneran kita ceritain masing-masing itu juga menurut gua banyak berakar. Jadi kayak beda-beda kan setiap cerita, kayak ada yang berantem, ada yang ini berantem juga. Iya. Kayaknya cuma berantem deh. Berantem semua. Kayak ini Iya, bener konflik. sih. Kan Konflik, 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 drama iya, adalah bener sih, konflik. konflik. Ya, jadi Setiap drama kayaknya ada konflik Pak, nggak sih? ya, kalau nggak ada konflik damai dong, nggak ada drama berarti. Ya, bener sih. Iya di kelas. Saya baru tahu. Wow. Aduh. Oke, terus kita bakal nyebutin juga bakalan ada upcoming film namanya berjudul Tegar yang bakal didirect oleh Alivi dan dimainkan oleh Deddy Miswar dan Anggi Friska. Tentang apa nih, Nick? Itu tentang sebuah anak berumur 10 tahun yang memiliki disabilitas. Terus intinya nonton dulu, belum keluar kok, saya juga tidak tahu. Kan masih sinopsis, saya juga tidak tahu. Ditunggu ya guys. Tunggu. Oke, jadi mungkin
untuk sekarang kita akan intermezzo ke game. Jadi hari ini kita mau main game namanya Never Have I Ever. Dengan tema yang di sekitar drama dan Father's Day ya. Oke. Topik kita habis ini. Cara kita main ya kayak simpel ya. Kayak pernah nggak suka sama orang tapi nggak ada alasannya. Oke. Ini wajar gak sih? Kayak semuanya pernah gak sih? Lu belum pernah? Lu unproblematic banget ya? Gue selalu damai. Orang yang ribut teman gue. Hidup gue penuh drama, tapi bukan gue yang jalanin. Seru ya berarti ya. Enggak juga. Enggak juga. Kalau Karen, mungkin lu kenapa tuh tiba-tiba kayak lu ngeliat orang emang gak suka aja mukanya nih? Bukan mukanya doang sih, itu kan face shaming gak Face sih? shaming gak boleh. Kalau gua gak suka jelek ya gak sih? Wow. Wow, oke. Kayak vibe-nya aja gitu loh, vibe-nya. Vibe-nya gak enak. Gak cocok. Gak serak sama lo. Gak serak, gak kelop. Gak kelop. Gak nyaman gitu. Kalau Nita? Sama kayak dia, kayak kurang struck gitu, ngerti gak sih? Kayak nggak bisa deket deh, ngerti gak sih? Oke. Berarti jawaban kita semua sama. Ayo kita next. Apa? Enggak, terus. Apa Mas Bro? Enggak, tadi gue salah paham aja. Terus. Lanjut. Yang kedua, pernah nggak interested sama sama pacar teman sendiri? Wah gila sih itu. Bagus lah. Green flag, kita semua green flag. Puji Tuhan kita orangnya bener semua. Pernah nggak dilabrak di sekolah? Oke. Tuh, 3. Bentar gue mikir dulu. Wow, katanya damai. Kata dia, Mai. Nggak dikasih waktu. Oh, nggak pernah. Udah pernah. Oh, pernah nih. Oh. Labraknya tadi. Coba share with the class. Dikit. Aduh, masa gue cerita lagi. Dikit aja. 1 kalimat, 2 kalimat. 2 kalimat. Cukup ya? Iya, kejadian ya mirip-mirip lah. Ya gue nggak dilabrak sendiri sih, bareng temen gue bertiga gitu. Terus yang datang serombongan lagi kakak kelas ya, aduh pusing gue. Bukan gara-gara gue juga ya, temen gue, cuman gue kan hadir jadi ya saksi. Setia Ya, saksi tapi kali ini nggak di kepolisian. Di sekolah saja. Saksi hidup. Baik. Oke. Lanjut. Pernah nggak di keluarga ada drama kecil-kecilan gitu? Semuanya pernah sih. Berantem sama Enci itu drama nggak sih? Drama. Oh iya. Kayak kalau kita ada saudara wajar nggak sih? Fix ada nggak sih? Fix ada. Maksudnya kayak ya kalau misalnya drama di keluarga itu emang kayak ya udah kayak maksudnya it's a normal thing gak sih kalau drama di keluarga. So it's alright. It makes sense. Ya. Ada lagi atau udah? Udah last question. Oke, siap. Last question. Udah. Pernah ditikung nggak? Ditikung itu kalau misalnya kalau misalnya lu ada pacar gitu, terus lu udah gebetan gitu, terus kayak gitu lu kasih tau ke temen lu, gue suka deh sama dia orang, gue tertarik gitu. Terus tiba-tiba 2 bulan kemudian temen lu yang pacaran sama dia. Wah, itu parah sih. Wah, gue langsung enggak lah. Untungnya Brian. Oh ya. Salah. Jadi kita semua tidak pernah ditikung. Oke, baiklah. Semua hati kita aman semua ya. Aman, masih dijaga. Ayo lanjut. Udah, lagi. Nah, kita habis ngomongin drama nih, kita ngomongin Father's Day. Nah, kenapa nih Nick? Kenapa kita ngomongin Father's Day? Nah, kebetulan banget hari ini hari Father's Day. Happy Father's Day. Kalau ada Mother's Day, ada Father's Day. Ada Mother's Day, ada Father's Day. Iya. Bener kan? Ada Children's Day enggak? Children's Day ada. Di Jepangnya ada. Gue baca komik sih. Komik manga kan. Komik apa? Mangga.
Manga kan? Parah. Baca pelam. Ya, jadi jadi kalian kan, how is your relationship like with your dad? Nah, mau mulai duluan siapa Ini nih? langsung. Ya udah. Kalau gua sama bokap gue ya deket sih. Gue tuh paling deket malah sama bokap gue kalau di rumah. Saya kayak dari kecil juga seringnya tuh kalau misalnya pergi-pergi sama bokap gue gitu. Iya sih gitu aja sih, intinya gue deket lah pokoknya sama bokap gue. Lu lebih deket sama bokap lu atau nyokap lu? Dua-duanya deket, tapi lebih deket sama bokap gue gitu. Lebih bisa cerita gitu-gitu loh. Jadi kayak bokap gue tuh udah kayak gimana ya, bisa jadi teman juga loh, ngerti gak sih? Bisa diajak cerita gitu-gitu. Kalau si Brian? Kenapa Brian? Oh gitu. Aduh, Complicated. gue sama bapak gue. Ya bapak bener bapak. Iya, kayak gue sama bapak gue deket, enggak gitu deket sih, cuman biasa aja sih. Sebiasanya orang cowok sama bapaknya biasanya. Ya gue nggak tahu kalau lu sih. Kalau gue lebih dekat sama mama gue timbang sama ibu. Iya, ibu. Mama saya. Emang kalau misalnya cowok emang biasanya lebih cukup sama nyokap kan, lebih sama ibu. Lu lebih dekat sama siapa? Gue lebih deket sama bokap gue. Karena gue apa-apa juga bisa cerita ke bokap gue. Oh, karena kita interestnya sama persis. Kayak hobi. kita berdua suka art gitu. Oke. Terus kita majornya sama. Ya. Graphic design. Iya, oke. makanya kita suka ke museum bareng. Terus kita suka ngomongin art bareng. Kita travel bareng gitu. Ya, kalau lu gimana, Nick? Gue deket sih, lumayan deket sama bokap gue. Kayak maksudnya dia apa ya, menurut gue kayak bokap gue itu udah ngajarin gue banyak. Ya lumayan deket. Tapi kayak ya overall gue masih lebih sama nyokap gue. Emang ya lu tahu sendiri mama's boy. Lu mas boy. Iya sih. Gue sayang banget sama ibu gue. Tapi kayak karena ini Father's Day kita harus bikin spesial tentang ayah saya. Bener. Karena menurut saya ayah itu we can look up to them. Yeah. Sebagai kita laki, kita we look up to them. And kita juga belajar banyak banget tentang mereka kan. Mereka gimana mereka interaksi sama orang, gimana mereka deal with problems. Karena dads tend to be like the head of the family. The man of the house ya kan. Man of the house. Jadi kayak kan, ya. he sets examples for each and every one of us juga gitu loh. Iya. Dan menurut gue juga Father's Day ini underrated banget gak sih? Iya, jujur ya. We only kayak perhatian Mother's Day, kayak dikasih bunga gitu. Tapi kita jarang banget gak sih kayak kasih hadiah untuk kayak bokap kita gitu loh. Kayak I love you dad, Mother's Day gitu. Tapi mungkin emang kalau misalnya kita ngomongin tentang emotions ke dad kita emang susah sih. Iya. Susah. Karena emang Tapi emang ya nggak tahu. Gue nggak tahu sih. Tapi kalau cowok kebanyakan gitu nggak sih? Ya nggak tahu sih. Tapi teman-teman gue ya kalau yang cowok kebanyakan gitu sih. Lebih deket sama mamanya. Kalau sama bapaknya. Emotionally. Iya. Bukan yang nggak deket. Tapi lebih ke. Bukan gengsi juga, bukan gimana gengsi sih. Kayak lebih not emotionally there. Iya. Jadi nanti lebih ke. Apalagi kalau bapaknya tegas gitu kan. Ya bapak gue tegas juga orangnya. Tetek gitu kan. Jadi kayak set an example. Ya mutlak juga sih apa yang dia ngomongnya gitu. Tapi benar, iya kan? benar. Cuman ya tetap deket-deket aja sebagai like child and dad. Yeah, of course. Namanya juga orang tua dengan anak ya. Masa gak deket? tapi kayaknya there's like an emotional kayak gap gak sih di antara bokap sama nyokap. Kayak kita bukan lebih deket sih, lebih open ke nyokap kita kayak initially. Soalnya they're like the emotional, mereka yang lebih emotional di keluarga kita kan. Bener sih. Kalau bokap tuh lebih ke logic gak sih? Iya, makanya balance out kan. Iya. Antara anaknya jadi bisa balance out atau anaknya Gimana? Nggak tahu lagi itu apa ya. Apaan sih nih? Takut. Menarik sih karena di film yang kita bahas hari ini. Nah, bridgingnya bagus. Masuk. Nanti kita cerita tentang hari ini. Iya. NKCTHI. Ya. Nge-spellnya agak susah ya tuh. Iya, rada. Jadi kayaknya
in the film ya kan, mereka bertiga ya kan, saudaranya 3. Jadi dari awal kayak bokapnya udah expectations untuk the eldest son itu so high. Kayak dia minta anak cowoknya kayak lindungin anak-anak ceweknya, saudara ceweknya gitu. Terus kayak lu harus jagain kemanapun, jagain, antar jemput gitu. Ya. Lu sebagai cowok di your family, do you feel that expectation? Nah, ekspektasi itu selalu ada ya kawan-kawan. Ya, kita semua orang tua itu mesti pasti expect sesuatu lah dari kita kayak sebagai anak yang pintar. Kita kan semua anak-anak ya pintar ya di sini ya. Kita tahu yang kita ada ekspektasi di sini masing-masing. Tapi pastinya ada ekspektasi tersendiri buat anak kayak NKCTHI. Ya, benar-benar. Itu kan ada ekspektasi sendiri, apalagi kalau kita ngomongin orang anak paling tua sama paling muda atau enggak anak tengah. Iya. Atau middle child gitu-gitulah. Gue sih. Nah, itu ada ekspektasi beda-beda. Tapi mungkin kalau gue sendiri ya, orang tua gue nggak pernah ngasih ekspektasi apa-apa, makanya gue nggak merasa terpressure. Mungkin karena gue anak cowok paling tua, itu ekspektasi. Ya maksudnya kayak, jadi gue di-expect buat lebih, dia dikit lah lebih. I expect you to be like more mature than the rest gitu loh. Mature lebih cepat daripada yang lain. Itu mungkin kalau gue ya. Kalau gue gak tahu kalau menurut kalian, tapi kayak karena gue anak cowok paling tua, makanya gue expect kayak gitu. Sedangkan cici gue yang lebih kayak santai gitu. Karena women, not to be sexist or anything. Kayak Asian culture juga Ya, masih ya. gitu gue sih. Kalau lo ada saudara kan? Gue ada adik satu cowok juga. Ya sama kayak lu sih sebenarnya. Jadi anak cowok yang paling gede, lo harus set an example juga buat adik lu, ya kan? Terus nanti Sedangkan kitanya kayak gini-gini ya. Oh enggak. Sama Oh, baik-baik. kita baik-baik. Maksudnya kita gini-gini set example baik. Gini baik gitu loh. Lu rasa lu kurang komunikasi nggak sama bokap lu kayak karena ekspektasi? Kayak menurut gue bukan tentang komunikasi sih kan. It's just like it is. Ya, Itu ada aja kayak Ada aja. bapak sama anak. Gimana sih? Gitulah. Ya gitu lah. Udah dari sananya gitu. Iya, mungkin emang dia dulu sama orang tuanya juga kayak gitu. Makanya dia juga nurun. Nah, kayak di film NKCTHI ya ada banyak juga kayak soal permasalahan komunikasi. Emang generational cultural things ya kan, Di kayak Indonesia. yang dibawa gitu. Nggak, gue ini di Indo gak sih? Atau Indo banget. Nggak banyak luar sana, tapi sumpah? Indo juga salah satu. Kayak kita bisa nyebutin banyak keluarga dari other countries sih yang kayak gini. Kayak contoh kayak apa ya? Mungkin gue gak mau nyebut, tapi kayak it's like other countries pasti ada juga, bukan Indonesia doang. And they are set up that way. Mungkin habis dari generasi itu, kita generasi ke bawahnya udah beda. The way we teach our kids juga, interaksi kita sama anak kecil. Mungkin we're more emotional. More like the Asian culture is different, Gen Z is also different ya kan. Benar. Nah, I feel like in NKCTHI kayak the main masalah itu semuanya ada salahnya gitu loh. Tapi they keep pointing fingers, they keep blaming each other. Padahal kayak everyone is at fault for the problem, kayak termasuk anak-anaknya sendiri. Dan I feel like kayak kita juga ada tanggung jawab untuk make the change, ngerti gak sih? As the child. Ya. Kayak ya bokap gue kayak gini, nyokap gue kayak gini, tapi gue yang karena gue sadar, I feel like Kita bisa mengubah itu. Iya. Kita bisa berubah cara mindset itu biar ke bawahnya nggak sudah as bad. we can start first kayak ya gitu loh. Tapi lo kalau ke depannya nih, menurut lo sebagai ayah ke depannya. Wow. Nggak Sunubi, kayu. Di rumah. Bukan kayu. Maksudnya nanti ke depannya sebagai ayah, lo bakal apakah ada hal yang bakal lo ubah ke depannya? Ya nanti ke depannya kan, we don't know when. Ubah. Oke. Ya ada sih. Mungkin lebih lebih deket emotionally sama anak gua mungkin ya. Maupun itu cowok atau cewek. Ya maupun itu cowok atau cewek. Tapi tetap kalau ya buat gua personally. Iya, sih, of course, kalau of course. Cowok gua tetap harus tegas juga. Ya set an example. Kalau menurut pandangan gua, cowok ya jangan lembek gitu Ya, lah. lembek harus keras. Ya bukan keras juga sih, lebih tegas. Tegas. Harus punya pendirian juga, dan ya
Mungkin itu yang gue nanti ajarin ke depannya cuman ya. Oke. Nick, lu sebagai Apa? cowok gitu kayak Sebagai eventually I don't know the future kan lu mau jadi kayak father or something ya Ya. kan? What do you think you will change about the future generation? 11-12 sama Betty sih. Ya pokoknya ada pendirian masing-masing ya. Yang jelas anak gue maupun cowok atau cewek bakal ada pendirian masing-masing. Mereka tahu they're self aware of their future. Maksud gue kedepannya gue bakal ngajarin anak gue buat self aware and independent of course. Biar mereka at least they know what they're doing Ya. and not be as emotionally unattached with my kids. Ya jadi kayak I feel like that problem in NKCTHI is solved gitu karena people they're willing to make the change. Kayak they're willing to change themselves kayak lumayan lebih berkomunikasi lah gitu. Sama anak-anaknya, sama bokapnya gitu. Jadi iya. Tapi props to the actors and actresses yang main Definitely, di itu. kayak- They did a really good job. Dimainkan oleh siapa? Dimainkan oleh Rachel Amanda, Sheila Dara Aisyah, terus sutradaranya Angga Dwi Mas Sasongko. Sumpah emang filmnya bagus banget. Kalian Bagus harus banget. nonton semua. It is a very emotional movie ya. Iya. And we all, I think kita banyak dari kita bisa relate ke dalam film itu juga. Iya. And I feel like yeah. I also have another film recommendation, kayak film yang baru keluar ini. Miracle in Cell Number 7. Ya, film baru ini. Pada tahu kan? Tahu. Tapi gue awal taunya dari yang versi Koreanya. Oh, Soalnya iya. akhir-akhir kan ada ini kan. Iya, karena Indonya. remake kan ya. Bagus banget sih. Nggak, kalau belum nonton tidak apa-apa karena kita lagi di Australia. Ya, nggak bisa Belum nonton. Tidak Kalau kalau kan nggak benar karena film bajakan Kak. Iya. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi kayak this film kayak is about a dad yang di penjara. Dia juga ada kelainan gitu. Jadi, tapi he loves his daughter so much and that's the main. Miracle in Cell Number 7. Ya, bener. Iya. Kayak the movie got a lot of praise and attention. Jadi please check it out also as well as yang film tadi. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ya. And again happy Father's Day buat kalian yang belum bisa ngomong ke bokap kalian, yang bisa terlalu comfortable sama bokap kalian. Please coba kalian komen kayak what you wanna say to them kayak in the comments below. Ya. Atau mungkin langsung diomongin aja ke orang tuanya. biar nggak usah Ngomongin komen aja lagi. kayak I love you dad gitu. Dia pasti bingung gak sih? Mungkin dia nanti kalau dibilang I love you dad tuh, hah gitu kan. Hah, kamu kenapa? Siapa ya? Oke, mungkin. Iya gitu, sekian. Sekian dari episode kali ini ya, Iya. tentang drama dan Father's Day. Thank you so much guest Thank you speaker buat guest kita. speaker. Tepuk tangan dulu semuanya buat guest speaker hari ini. Ya. And jangan lupa subscribe, like, sama komen video ini. Channel ini. Account ini. Oke, period. Oke. And sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye.